Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sisianti dengan NIM 2024 Prodi Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan mengumpulkan ulangan tengah semester mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Soal pertama itu jelaskan pengertian tafsir menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, kata tafsir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu fassara yufassiru tafsiran, yang berarti menjelaskan, menerangkan, membuka, atau menyingkap sesuatu yang masih samar. Menurut istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, ketahui maksud dan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan manusia. Pertanyaan kedua, jelaskan secara rinci urgensi tafsir terhadap ekonomi, bisnis, dan keuangan. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi menjadi pedoman, memperoleh harta secara halal, melarang praktik riba, gharar, masyir, penipuan, dan korupsi, mengajarkan keadilan dalam distribusi kekayaan, mendorong zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua itu dalam bidang bisnis mengajarkan kejujuran dalam berdagang, itu menekankan amanah dalam transaksi, mengharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, melarang monopoli dan penimbunan barang. Yang ketiga itu dalam bidang keuangan menjadi dasar lahirnya lembaga keuangan syariah. Itu mengatur akad-akad syariah seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan menghindarkan transaksi yang mengandung riba dan ketidakjelasan. Pertanyaan ketiga itu sebutkan dan jelaskan metode tafsir yang digunakan oleh ulama tafsir. Itu ada 4 metode. Metode utama yaitu yang pertama ada metode tahlili, menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat secara rinci sesuai urutan mushaf. Yang kedua ada metode ijmali, itu menjelaskan ayat secara singkat tetapi tetap mudah dipahami. Itu praktis dan mudah dipahami masyarakat. Terus ada juga metode muqaran, itu membandingkan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, pendapat para ulama tafsir. Metode maudhu'i, itu mengumpulkan seluruh ayat yang membahas satu tema tertentu, kemudian dikaji secara menyeluruh. Contohnya itu ayat tentang riba, ayat tentang zakat, ayat tentang perdagangan. Metode ini paling banyak digunakan dalam kajian ekonomi Islam. Nah, di sini juga dijelaskan. Terus pertanyaan keempat, jelaskan arti kata wal baiqiyatus sholati dan tafsir ayatnya. Ayat tersebut terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46, itu al-malu wal banuna zinnatul hayatid dunya wal baqiyatus sholatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal kebajikan yang terus kekal lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Arti kata wal baqiyatus shalihat itu berarti amal-amal saleh yang kekal pahalanya. Menurut sebagian para ulama, itu yang termaksud al-baqiyat as-salihat adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, serta seluruh amal saleh yang ikhlas. Tafsir ayatnya itu, ayat ini menjelaskan bahwa harta dan anak hanyalah perhiasan dunia dan sifatnya itu sementara, sedangkan amal saleh akan terus memberikan pahala hingga akhirat. Dalam perspektif ekonomi Islam, mencari harta boleh bahkan dianjurkan, tetapi harus dilakukan secara halal dan digunakan untuk kebaikan seperti zakat, sedekah, infak, dan membantu sesama. Jadi tujuan utama seorang muslim bukan hanya memperbanyak harta, tetapi juga memperbanyak amal saleh. Baik, pertanyaan yang kelima, itu dalam Al-Quran terdapat 4 fase pelarangan riba. Yang pertama, jelaskan secara rinci fase pelarangan riba. Fase pertama itu Al-Baqarah, Quran surah Al-Rum ayat 39, belum mengharamkan riba secara langsung.
Ayat ini menjelaskan bahwa riba tidak menambah nilai di sisi Allah, sedangkan zakat akan melipat gandakan pahala. Isi pokoknya itu, riba tidak membawa keberkahan. Dan fase kedua, itu ada Quran Surah An-Nisa ayat 161. Allah mencelah kaum Yahudi karena memakan riba padahal telah dilarang. Isi pokoknya itu, riba adalah perbuatan tercela. Yang fase ketiga itu ada Quran Surah Ali Imran ayat 130. Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda. Isi pokoknya itu, larangan mulai ditegaskan kepada umat Islam. Fase keempat itu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281, merupakan larangan terakhir dan paling tegas. Isi pokoknya itu, riba itu diharamkan. Allah menghalalkan jual beli. Orang yang tetap melakukan riba diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini terjadi dasar utama mengharamkan riba dalam Islam. Nah, jelaskan asbabun nuzulnya. Quran Surah Ar-Rum 39 itu turun untuk menjelaskan perbedaan antara riba dan sedekah. Kalau Quran Surah An-Nisa itu 161 turun sebagai teguran kepada kaum Yahudi yang tetap mengambil riba meskipun telah dilarang. Quran Surah Ali Imran ayat 131 itu turun karena masyarakat Arab Jahiliyah itu sering mengadakan utang apabila jatuh tempo. Misalnya, utangnya itu 1 juta menjadi 2 juta jika belum mampu membayar. Berikutnya Quran Surah Al-Baqarah 275 sampai 281 itu turun ketika masih terdapat praktik riba di kalangan masyarakat Arab, terutama transaksi antara Bani Tasqif dan Bani Mughirah. Allah kemudian menghapus seluruh sisa praktik riba. Terus berikutnya sebutkan urutan ayatnya. Surah Ar-Rum ayat 39, Quran An-Nisa ayat 161, Quran Ali Imran ayat 130, Quran Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Jelaskan tafsirnya secara rinci. Inti tafsir seluruh ayat tersebut adalah Islam menghapus sistem ekonomi berbasis riba. Harta harus berkembang melalui usaha yang halal. Keuntungan diperoleh melalui perdagangan dan investasi sah. Islam mendorong sistem bagi hasil dibanding bunga tetap. Riba menimbulkan ketidakadilan karena pemberi pinjaman tetap untung. Dan berikutnya jelaskan tafsirnya secara rinci. Inti tafsir seluruh ayat tersebut adalah Islam menghapus sistem ekonomi berbasis riba. Harta harus berkembang melalui usaha yang halal, keuntungan diperoleh melalui perdagangan dan investasi yang sah. Islam mendorong sistem bagi hasil dibanding bunga tetap. Riba menimbulkan ketidakadilan karena pemberi pinjaman tetap untung meskipun pihak meminjam mengalami kerugian. Oleh karena itu, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berikutnya berikan contoh implikasi praktis dalam ekonomi dan keuangan. Beberapa contoh penerapan dalam kehidupan. Menabung, yang pertama itu menabung di bank syariah menggunakan pembiayaan murabahah untuk membeli rumah atau kendaraan. Dan menggunakan akad mudharabah dalam investasi, menggunakan akad musyarakah dalam kerja sama usaha. Dan membayar zakat sebagai bentuk distribusi kekayaan, menghindari pinjaman berbunga tinggi, bertransaksi secara jujur, transparan dan tanpa penipuan. Pengembangan usaha melalui sistem bagi hasil bukan bunga. Baik, demikian jawaban saya mengenai UTS tafsir ayat ekonomi. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa Al-Quran menjadi pedoman utama dalam mengatur aktivitas ekonomi, bisnis, dan keuangan. Islam mengajarkan keadilan, kejujuran, serta melarang segala bentuk riba agar tercipta sistem ekonomi yang membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.